Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Awik Namastu Namo Sidam, Namo Samyang Adi Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yeremia Satria dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan tahun 2017 STKIP PGRI Sidoarjo. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperlihatkan progres mengenai pengerjaan untuk penelitian pendidikan sejarah dari mulai bab awal hingga bab ketiga. Ingin tahu lebih jelasnya? Let's check it out. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan mengenai judul penelitian saya, yaitu judul penelitian pemanfaatan arca Majapahit di Museum Trowulan sebagai media pembelajaran kelas 10 IPS SMA Katolik Gunung Suropati Sidoarjo tahun ajaran 2020-2021. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena kita melihat bahwa banyak sekali kekayaan yang telah bangsa ini hasilkan. Salah satunya juga merupakan benda-benda kebudayaan yang berasal dari batu. Salah satunya adalah arca batu atau patung batu. Arca batu atau patung batu ini banyak sekali mengalami perkembangan dari masa ke masa. Bahkan pun pada masa kerajaan Majapahit berdiri atau mungkin kerajaan-kerajaan sebelumnya, seni pahat batu juga sudah mengalami peningkatan juga. Dari masa Singosari sampai ke masa Majapahit, dari situ kita bisa melihat ada banyak sekali ornamen-ornamen, bahkan juga hiasan-hiasan ataupun juga relief-relief yang terpahat dalam setiap arca-arca batu yang ternyata memiliki nilai-nilai estetika yang tinggi, baik dari pembuatnya maupun juga kita yang melakukan penelitian terhadap tinggalan-tinggalan budaya leluhur ini. Dan jika kita melihat pada pembelajaran anak-anak kelas 10 IPS, bahwa di sini kita bisa melihat juga bahwa ternyata anak-anak kelas 10 IPS ini di salah satu pembelajarannya, materi pembelajaran mereka itu juga terlihat pada masa kerajaan Hindu-Buddha, bukan hanya pada masa batu, tapi juga ternyata pada masa Hindu-Buddha ini pun kita melihat juga ada banyak sekali tinggalan-tinggalan kebudayaan yang terus dikembangkan. Nah, dalam hal ini juga anak-anak sekolah harus juga mengetahui juga bahwa tinggalan-tinggalan leluhur mereka, tinggalan-tinggalan budaya mereka itu sangatlah besar bagi bangsa ini, dan karena itu estetikanya juga sangat tinggi. Dan bahkan sangat cocok sekali jika topik yang saya ambil ini saya mengkaitkannya juga dengan pembelajaran bagi anak-anak SMA kelas 10 IPS yang berada di SMA Katolik Gunung Suropati Sidoarjo. Oke, di sini mengenai bab pertama tentang pendahuluan yang berisi dengan latar belakang permasalahan yang saya angkat dari penelitian saya ini. Pertama, tentunya adalah mengenai pendidikan dan juga sekolah, yang tentunya juga sangat berkaitan juga dengan penelitian ini, karena objek yang dikaji pun adalah selain arca juga kita melihat peranan juga dari anak-anak didik yang dididik di sekolah SMA Katolik Gunung Suropati Sidoarjo kelas 10 IPS. Setelah bab 1 mengenai latar belakang permasalahan, saya juga mengkaitkannya juga dengan mengenai latar belakang museum. Museum di Indonesia ini ternyata banyak sekali mempunyai fungsi dan juga memiliki jenis yang beragam. Jadi museum tersebut bukan hanya berisi benda-benda kepurbakalaan, benda-benda kesejarahan semata, tetapi juga seperti menyimpan uang-uang kuno, seperti menyimpan kitab-kitab keagamaan dan juga hal-hal sebagainya. Dan dari situ kita juga mengetahui juga bahwa museum yang menjadi objek dari penelitian ini sendiri terdapat pada Museum Pengelolaan Informasi Majapahit yang berada di Kecamatan Trowulan. Nah, di bab pertama ini juga, sebelum menuliskan mengenai bab pertama, saya juga menuliskan mengenai tentang ide-ide pokok mengenai latar belakang permasalahan. Dan di sini saya menemukan 8 ide pokok latar belakang permasalahan sebelum menyusun bab 1. Oke guys, sekarang kita memasuki bab kedua. Bab kedua adalah kajian teori dan juga kerangka berpikir. Seperti sedia kala, saya juga mengumpulkan kembali
ide-ide pokok sebelum menyusun mengenai bab 2, kajian teori dan juga kerangka berpikir. Menemukan kurang lebih ada 15 ide pokok untuk penyusunan bab 2 di bab kajian teori dan juga kerangka berpikir ini. Oke guys, dan di sini juga dalam penulisan mengenai proposal bab 1, 2, dan 3, tak lupa saya juga mencantumkan beberapa mengenai sumber jurnal dan juga artikel ilmiah yang dapat saya pakai, yang saya pergunakan dalam penulisan proposal penelitian mengenai bab 1, 2, 3 tentang pemanfaatan arca Majapahit di Museum Trowulan sebagai media pembelajaran kelas 10 SMA Katolik Universitas Sidoarjo tahun ajaran 2020-2021. Oke. Dalam jurnal yang saya temukan ini adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian saya mengenai pemanfaatan arca Majapahit yang ada di Museum Trowulan sebagai media pembelajaran. Fokus utama dalam hal ini adalah mengenai arca dan juga benda-benda tinggalan kepurbakalaan lain seperti gerabah, terakota yang ada di wilayah sekitar Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam penelitian dan juga penyusunan mengenai proposal penelitian untuk penelitian saya ini, saya juga kembali mencantumkan juga mengenai anotasi bibliografi, yaitu suatu metode yang kita pergunakan untuk dapat kita merangkum setiap sumber pustaka yang kita dapat, mulai dari judul bukunya, penulisnya siapa, kemudian tahun terbitnya, kota terbitnya, berapa tebal halaman, dan kemudian diterbitkan tahun berapa di situ. Di sini saya menemukan ada 5 buku yang saya pergunakan dalam penyusunan anotasi bibliografi untuk melengkapi penelitian saya tentang mengenai pemanfaatan arca Majapahit di Museum Trowulan. Dan kemudian juga mengenai anotasi bibliografi ini ada 2 buku yang kebetulan saya temukan. Buku tersebut berasal dari internet. Kemudian 3 buku yang lain saya memilikinya. Yang pertama adalah buku yang tulisan Profesor Dr. Slamet Mulyana ini, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa. Kemudian yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Pak Hasan Jafar mengenai masa akhir Kerajaan Majapahit. Lalu kemudian yang terakhir adalah buku tulisan Profesor Dr. Slamet Mulyana juga, Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit. Dan di sini mengenai anotasi bibliografi, saya menemukan 5 buku ini. Saya juga tertunjang juga dalam mengerjakan proposal penelitian ini juga, dan dimana sangat membantu saya karena ternyata pemanfaatan pustaka-pustaka yang ada sanggup untuk juga mengerjakan bagian-bagian yang kosong. Dan di sini adalah mengenai bab 3 tentang metodologi penelitian. Judul penelitian ini adalah judul penelitian kualitatif deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang isinya kebanyakan lebih mengarah kepada kata-kata, penjelasan yang panjang lebar, bisa pula dengan gambar-gambar dan bukan menggunakan angka maupun perhitungan yang serba rumit. Metode penelitian kualitatif ini adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisa setiap fenomena-fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun juga kelompok. Kemudian, tepat dalam waktu pelaksanaan penelitian, penelitian ini lebih difokuskan dalam melaksanakan observasi di lapangan, karena tempat penelitian ini yaitu berada di Museum Pusat Informasi Majapahit atau BIM Trowulan yang berlokasi di Jalan Majapahit nomor 141 sampai 143, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2020 hingga bulan Oktober 2020. Lalu kemudian sumber data yang dipakai, sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan.
Selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan juga lain-lain. Dalam pengumpulan sumber-sumber data ini juga saya melakukan juga teknik observasi juga. Observasi, setelah itu dokumentasi, dan juga bertanya jawab juga dengan narasumber-narasumber yang saya temui untuk menggali informasi, beserta juga dengan menambah beberapa referensi-referensi bacaan yang ada. Kemudian mengenai fokus penelitian, fokus utama kajian penelitian ini kepada pelaksanaan pembelajaran sejarah bagi siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Katolik Nusrawati yang dilaksanakan di lapangan, yaitu di Museum Pusat Informasi Majapahit Trawulan, yang meliputi materi yang diajarkan kepada siswa-siswi kelas 10 IPS, terutama terkait pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Dan kemudian juga dalam pengujian keabsahan data juga, di sini ada 3 hal yang mengenai saya sangat penting juga dalam menunjang penelitian saya. Yang pertama yaitu perpanjangan pengamatan, karena tidak mungkin sebuah penelitian dilakukan hanya sekali 2 kali, tetapi juga melakukan pengamatan lebih lagi. Bila mana ada perubahan-perubahan maupun juga ada sesuatu yang berbeda yang kita temui sebelum sesudah pada saat kita melakukan observasi di lapangan, itu kadang-kadang juga bisa sangat mempengaruhi. Jadi dari sini dibutuhkan sekali pengamatan yang jeli untuk dapat mengamati setiap objek penelitian yang sedang kita kaji, yang sedang kita teliti, agar jangan sampai ada yang terluput. Lalu kedua juga mengenai juga setiap tambahan-tambahan informasi maupun juga setiap tambahan-tambahan data baik dari sumber primer, sekunder, dan tersier juga, maupun juga memperbanyak bahan bacaan dan referensi, karena sangat penting juga jika seorang peneliti tidak memiliki banyak referensi data, referensi tinjauan pustaka yang banyak, bagaimana bisa untuk dapat mengerjakan penelitian tersebut. Lalu kemudian yaitu melakukan triangulasi data. Triangulasi data ini ada dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber. Jadi ketika kita mendapatkan berbagai macam sumber, kemudian kita menggabungkannya, mentriangulasinya dari setiap data yang kita dapat, baik data primer, sekunder, tersier, kita kemudian campur menjadi satu, kita gabung menjadi satu, kita fixkan menjadi satu. Tetapi kemudian ada bagian-bagian yang sesungguhnya tidak penting, ada bagian-bagian yang perlu untuk kita kurangi, kita sisihkan dulu sementara. Yang penting-penting kita ambil untuk kita kelola kembali. Dan bila mana ada yang kurang, kita harus segera secepatnya melakukan kembali penelitian, karena memang ternyata butuh waktu lagi untuk dapat menyelesaikan sebuah penelitian seperti ini. Kemudian yang di sini yang bisa saya sampaikan selanjutnya adalah mengenai kendala-kendala yang saya hadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini sebenarnya butuh melakukan observasi pengujian di lapangan, tetapi dalam keadaan seperti ini sangat tidak mungkin untuk melakukan observasi di lapangan karena saat ini masih terkendala COVID-19, sehingga banyak hal yang saya lakukan, yang saya kerjakan adalah mengumpulkan data-data baik dari data sekunder dan tersier juga, dan juga mengenai pustaka-pustaka untuk dapat menunjang dalam penelitian ini, karena tidak mungkin untuk melakukan penelitian di luar. Lalu kemudian saya juga belum bisa untuk langsung mendapatkan sumber data utama, yaitu arca-arca Majapahit yang ada di Museum Trawulan, karena seperti yang kita tahu saat ini Indonesia sedang terkendala COVID-19 juga, sehingga hanya memanfaatkan setiap foto-foto yang saya dapatkan baik melalui internet maupun juga dokumentasi foto-foto lama yang telah saya dapatkan sebelum COVID-19 ini. Lalu kemudian untuk berikutnya lebih meningkatkan kembali progresivitas dalam pengumpulan data baik sekunder maupun tersier juga, untuk kemudian dapat mengembangkan dalam penelitian tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih telah menyaksikan. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namastu, Namo Sang Hyang Adi Budaya, salam kebajikan.